ini diharapkan untuk alat handphone atau elektronik lainnya untuk di mode silent, dan bagi jemaat yang membawa anak-anak mohon untuk dapat ditenangkan agar kita dapat beribadah dengan tenang dan kudus. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Jemaat dipersilakan saat teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari KK 11 ayat 1 dan 2. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 dalam terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat kami undang bangkit dan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah kita di dalam Roma 5 ayat 8-9 terjemahan baru 2. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Demikianlah sabdanya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita,
Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kini saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 585 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera yang menenteramkan hati dan pikiran kami serta memberikan kekuatan untuk menerima firman-Mu ketika disampaikan pada saat ini. Dan kami akan menjadi pelaku-pelakunya dalam kehidupan kami sehingga hidup kami terus menjadi serupa dengan gambaran Kristus.
Kini bersabdalah Tuhan dengan pengurapan-Mu yang luar biasa itu bagi hamba-Mu, bahkan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Bila seluruh jemaat sudah mendapatkan, saya undang bangkit berdiri dalam menghormati firman Allah. Bapak Ibu, Saudara, saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu, Saudara, jemaat membaca ayat yang ganjil. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Yang sebelah sana nggak luar biasa. Yang sebelah sini juga nggak luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara? Dipancing kedua kali. Yang sebelah sana dulu. Apa kabar yang sebelah kiri saya? Apa karena ada Pak Yani di situ makanya nggak ada suara? Ya, harus semangat Bapak Ibu. Jangan hanya awal bulan semangat, ya kan? Puji Tuhan, setelah setahun saya datang kembali berdasarkan jadwal tugas di Depok 1. Tahun lalu belum ada jantung hati saya, ya kan? Jantung hati saya lamar bulan 3, sahnya di Medan. Jadi kalau Bapak Ibu, sejak kapan Pak Pendeta John pacaran? Sejak saya nggak beritahu Bapak Ibu, ya kan? Karena memang nggak saya beritahu, toh bahkan majelis nggak ada yang tahu. Sampai-sampai undangan melalui WhatsApp aja. 6 Juli Bapak Ibu, pemberkatan kami, lah adat Bataknya di situ juga. Lalu sambung hari Senin ini adat Karo, karena jantung hati saya suku Karo, ya. Kalau ada sini orang Karo, menjua-jua, membantah kerina. Ada orang Karo?
Karena saya 2022 meninggalkan Depok 1, masuk ke wilayah Bandung. Jadi kalau ada besan saya karo-karo, inilah menantumu. Ya kan? Karena begitu kalau dari Medan kan, kalau nggak kenalan nanti dibilang sombong, kalau nggak ada yang apa-apa awak, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nggak usah kenalan sama istri saya, langsung khotbah. Nanti habis waktu kita kalau kenalkan istri saya. Pada hari ini Sinode menetapkan satu tema bagi kita di dalam bulan keluarga yang kita ikuti selama sebulan ini. Keluarga Kristen suka berbagi menuai hasil kebaikan. Saya rasa setiap kita yang hadir pada saat ini sudah sering mendengar dengan yang namanya berbagi. Bahkan dari Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini merefleksikan, mengaplikasikan yang namanya berbagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Berbagi itu adalah tindakan yang mencerminkan kasih Allah, ya, dan keinginan untuk menolong sesama. Karena yang kita lakukan adalah ajaran dari Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sendiri sudah mengajarkan kepada kita seluruhnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Dan dikatakan juga di dalam Ibrani 13 ayat 16, janganlah kamu malas berbuat baik dan memberi kepada sesamamu, sebab korban-korban seperti itulah yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, baik kepada para pelayan, baik kepada seluruh umat yang hadir pada saat ini, untuk suka berbagi, bahkan menerapkan dalam keluarga demi keluarga di Jemaat GKU Depok 1. Dari bacaan kita Bapak Ibu, hanya ada 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, siapa orang yang suka berbagi itu? Ayat 36a dituliskan di situ, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Jadi orang yang suka berbagi itu, ia adalah murid Kristus. Murid Kristus yang diberlakukan oleh keluarga-keluarga Kristen pada masa kini, termasuk Jemaat Depok 1. Dituliskan di situ Bapak Ibu, Tabita seorang murid Kristus. Ya, hal ini juga menekankan kepada kita, dia satu-satunya perempuan yang disebutkan di dalam kitab suci secara khusus sebagai murid. Ya, penekanannya bukan satu-satunya murid perempuan, tetapi adalah satu-satunya perempuan yang disebutkan sebagai murid. Pak Pendeta, kami pernah dengar murid yang lain yang dituliskan sebagai murid dari bahasa Yunani matetria, tetap juga murid. Tetapi karena di dalam bahasa Yunani juga ini ada pembagian-pembagianan kosanan kata, matetria, matetes. Matetria itu murid perempuan, matetes, ya, matetis, murid yang biasa disebut sebagai seperti murid Yesus, dan juga bagi murid laki-laki. Jadi Bapak Ibu, dia dikenal sebagai seorang murid Kristus yang memiliki perbuatan baik, yang penuh kasih di dalam memberi sedekah dengan membantu orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu sekarang mengaku bahwasannya Bapak Ibu keluarga demi keluarga yang hadir pada saat ini adalah murid Kristus? Amin. Sudah membagi, sudah memberi. Nah, ada yang tunduk. Kita semua adalah murid Kristus. Guru agung kita adalah Yesus Kristus. Ya.
Orang suatu ketika, makanya guru-guru sekolah minggu agak hati-hati juga ngajar sama anak-anak sekolah minggu. Karena pernah dalam satu soal, murid kelas 2 waktu saya ngajar di Medan, ini wali kelasnya cerita. Kebetulan nama guru walinya itu Ibu Elisa Tampubolon. Jadi dalam soal agama itu, soal agama kan disampaikan oleh Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota Medan. Ya, timnya tim penulis agama Kristen. Dituliskan di soal itu, siapakah guru agung? Jawaban murid ini siapa? Ibu Elisa. Padahal itu adalah wali kelasnya. Ya, guru-guru yang mendengar ketawa. Karena apa Bapak Ibu perlu penekanan tentang guru agung itu kepada anak-anak kelas 2 SD. Jadi kita adalah muridnya, kita yang diajarkannya, sementara dia adalah guru kita. Maka setiap murid yang hidup, ya, yang istilahnya murid, dia harus hidup sesuai dengan ajaran sang guru. Untuk hidup saling mengasihi dengan berbuat baik, dengan menolong sesama yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu murid Kristus itu berarti dia belajar, menerima ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, menerima perintah dari Tuhan Yesus Kristus, meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani kehidupannya, dan itu sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah murid Kristus. Tetapi pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, saya bukanlah murid Kristus, hanya omongan doang. Jadi keluarga-keluarga Kristen yang pada saat ini, Tuhan mau mengajarkan kita, ciri seorang murid Kristus itu, dia suka berbagi dalam kehidupannya. Yang kedua, supaya menyambung, bagaimana kita dapat berbagi? Ayat 39b saya bacakan di sini. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih bersama mereka. Dengan apa kita berbagi sebagai keluarga Kristen? Dengan apa kita berbagi sebagai murid Kristus? Yaitu dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tabita atau yang disebut dengan Dorkas ini, dia memiliki talenta membuat baju ataupun pakaian, ya. Dia kembangkan talentanya itu, lalu dia pergunakan untuk menolong orang-orang dan para janda miskin. Satu pertanyaan, mengapa ia mau melakukan itu Bapak Ibu? Karena ia mengasihi Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan. Kenapa kita mau berbagi? Bagaimana kita dapat berbagi? Dengan apa yang kita miliki, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita belajar dari kasih Tuhan. Bisa saja dalam hal materi, Bapak Ibu mau berbagi kepada sesama. Lalu dalam hati jemaat bertanya-tanya, Pak Pendeta, kalau enggak ada materiku bagaimana? Sementara saya juga kategori orang susah. Kalau terus pemikiran seperti ini jalan dalam kehidupan kita, nggak akan bisa, kita akan bisa saling berbagi. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Nggak salah juga seandainya Tuhan udah memberikan berkat melimpah dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu refleksikan, Bapak Ibu bagikan dalam kehidupan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, nggak salah. Tetapi dengan berbagi juga bisa saja Bapak Ibu mendoakan teman-teman Bapak Ibu yang sedang mengalami kesusahan, itu juga berbagi, bukan menggosip. Ya, ketika ada misalnya dalam komisi PW mengalami kesusahan, saling mendoakan. Amin ibu-ibu PW. Bukan mengumbar bagaimana ngomong di belakang. Semulanya mangga hingga akhirnya sudah menjadi rujak. Ya, semulanya singkong sudah menjadi getuk. Ibu yang baju hitam sudah tertawa toh? Nona NTT sudah tertawa. Ya Bapak Ibu, itu juga berbagi. Ya, saling mendoakan, memberikan penghiburan kepada mereka.
Kalau misalnya ketika seseorang dalam perkumpulan kita sedang mengalami ujian, ya dalam kehidupannya, adalah lebih baik kita mendoakannya, adalah lebih baik kita juga menyampaikan firman Tuhan kepadanya, bukan untuk menghakiminya. Salahmu lah, salahmu, hingga akhirnya dia nggak mendapatkan kekuatan. Udah kita materi nggak ada, juga kita mau memberikan penghiburan serta kekuatan juga nggak ada. Lalu apa dengan istilah sebagai murid Kristus itu? Lalu apa sebagai keluarga Kristen, sebagai murid Kristus itu? Ya Bapak Ibu, bahkan dalam komisi Pelpri, bahkan lagi dalam komisi pemuda, nggak berlaku siapa lu siapa gue. Berbagi bukan hanya dalam materi, tetapi ketika ada temanmu mengalami masalah, adalah lebih penting bersama-sama lipat tangan, tutup mata, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berdoa Bapak Ibu, ya. Kumpulan-kumpulan yang kita lakukan, kumpulan-kumpulan dalam kerohanian, bukan berdasarkan apa kata dunia ini. Amin pemuda. Satu orang yang menjawab, ya, karena keegoan kita hingga akhirnya kita nggak mau berbagi kepada sesama dengan apa yang kita miliki. Puji Tuhan, guru-guru sekolah minggu dengan apa yang mereka miliki, talenta mengajar, ya. Bahkan Bapak Ibu penatua dengan panggilannya, walaupun tahun depan sudah mengakhiri 2026, bila Anda memiliki talenta mengajar, maka ini yang dapat saya berikan Tuhan. Kalau lihat sendiri penghasilan saya per bulan Tuhan, hanya ini yang bisa saya lakukan Tuhan, ya. Jadi sebagai murid Kristus, dengan apa yang kita miliki, bagilah kepada sesama kita. Ingat enggak Bapak Ibu, ketika murid-murid Yesus mengajar 5.000 orang, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mereka berbagi toh, bahkan sisa 12 keranjang. Enggak tahu saya istilah di Depok ini, yang saya tahu 12 keranjang, 12 bakul, ya Bapak Ibu. Itu dengan berbagi. Apalagi yang bisa Bapak Ibu selain materi, selain kehidupan kita yang sudah sering membaca, sudah sering merenungkan firman Tuhan, lalu kita bagikan dalam renungan 4M Sinode yang setiap hari kita dengarkan, kan ada di ujungnya itu apa? Bagikanlah firman Tuhan ini kepada, ya, segala profesi yang disebutkan. Ya, mari Bapak Ibu, kalau terus-terusan kita berkata, kami aja pun masih kurang, mau lagi bagi-bagi sama kamu, ya. Atau yang dari timur beta saja tidak ada, apalagi mau bagi-bagi sonde, ya. Ya kan ibu-ibu yang sebelah itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita bagikan? Bagikanlah. Bila Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, bagikanlah Bapak Ibu. Saya yakin di setiap komisi-komisi pasti ada. Bahkan ini juga saya tegur jemaat Rancaikek, bukan menggosipi dia, adalah lebih baik Bapak Ibu membawa dia dalam doa. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang mari kita lihat kasus-kasus, ya kan, saking tingginya ego, tingginya cuek itu dalam kehidupan kita, karena saya aja pun masih kurang, hingga akhirnya apa Bapak Ibu? Ada berbagai kasus yang kita lihat mengakhiri hidup dengan gantung diri, mengakhiri hidup dengan minum racun. Itu dia Bapak Ibu. Setelah dia mengakhiri hidupnya, apa kata kita? Terlalu bodoh ya mau mengakhiri hidupnya. Stop penghakiman kita. Adalah lebih baik sebelum dia mengakhiri hidupnya, adakah kita sudah membawa terang itu sama dia sebagai saksi Kristus yang mau berbagi firman Tuhan kepadanya. Enggak bisa Pak Pendeta karena saya bukan sarjana teologi, enggak bisa Pak Pendeta karena saya bukan seorang penatua. Lalu apa gunanya status kita yang kita aminkan tadi sebagai murid Kristus? Benar ya Bapak Ibu?
Itu. Ya. Lalu apa gunanya kita katakan, kita aminkan kita sebagai murid Kristus, sementara mereka yang masih memerlukan bantuan tidak ada sama sekali perhatian, bahkan perbuatan baik yang kita tunjukkan. Tapi Pak Pendeta perlu juga diseleksi. Karena jangan kayak dana bos ya kan. Ada juga yang anak-anak orang yang masih kategori mampu dapat nerima bantuan itu ya. Ada yang guru kah di sini? Ya. Sementara anak-anak yang masih mengalami kesusahan nggak merata, nggak adil pembagian dana bos misalnya. Jangan berlakukan di gereja dan jangan juga pura-pura nggak punya. Padahal sebenarnya orang udah tahu dia berpunya. Hati-hati. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Ada kan istilah sekarang apa? Awas lo. Kamu bilang kamu nggak ada uang, tiba-tiba nanti Tuhan ambil seluruhnya bagaimana? Pernah dengar ibu-ibu? Pernah? Inang pernah dengar nggak Inang? Pernah Inang ya? Gimana Inang? Inang, udah lupa saya. Inang apa Inang? Mertuanya Pak Ketua. Pernah Inang dengar ya? Iya ibu, pernah ya? Hati-hati loh, bilang nggak ada, tiba Tuhan ambil, itu. Hati-hati loh Tuhan bilang bakatku nggak ada. Nanti Tuhan betul-betul Tuhan ambil bagaimana Bapak Ibu? Dengan apa kita berbagi sebagai murid Kristus? Mari berbagi dengan apa yang kita miliki, pengetahuan kita kah, pengetahuan Alkitab kita kah? Karena kita dari kecil sudah beribadah. Buktikan hidup orang yang beribadah itu firman Tuhan, bukan masuk kanan keluar kiri. Dengan pengetahuan Alkitab kita, dengan materi kita, dengan kata-kata penghiburan kita, dengan mendoakan sesama kita, itu juga kita bisa berbagi kepada sesama. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berbagi dan terus berbagi? Ayat 38 dan 39. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus, karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Bapak Ibu, mengapa kita harus berbagi dan terus berbagi? Karena sesuai dengan tema kita, menabur kebaikan untuk menuai kebaikan. Amin. Menabur kebaikan untuk menuai kebaikan. Karena apa? Dengan beramal, dengan berbuat baik, menolong sesama kita, itu merupakan perbuatan yang baik, maka kita akan menuai hasil kebaikan itu dalam kehidupan kita. Salah seorang ibu membaca Galatia 6 ayat 7b. Galatia 6 ayat 7b. Silakan salah seorang ibu, terserah siapapun itu yang diberkati Tuhan, silakan membaca Galatia 6 ayat 7b. 7b setelah titik Bapak Ibu. Ayo 7b. Terima kasih Bu. Salah seorang Bapak, Amsal 22 ayat 9. Ganti-gantian saya buat. Amsal 22 ayat 9. Silakan berdiri Pak, saya nggak dengar suaranya dan saya belum kenal orangnya. Amsal 22 ayat 9, salah seorang Bapak membaca untuk kita. Silakan Pak.
Terima kasih Bapak, silakan duduk, Tuhan berkati. Nah terakhir, salah seorang pemuda, jangan tunduk-tunduk di situ. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, salah seorang pemuda, mau cewek, mau cowok, terserah. Galatia 6 ayat 9, mau dari Alkitab LAI, mau dari Alkitab, silakan dibaca. Berdiri dek, yuk. Galatia 6 ayat 9. Terima kasih adik, Tuhan berkati. Bapak Ibu, menabur kebaikan untuk menuai kebaikan. Dengan berbagi, apapun itu bentuk berbagi kita percaya Tuhan akan balaskan dalam kehidupan kita. Udah jelas, yang jahat juga itu, yang ditabur yang jahat, maka juga dia akan menuai, ya sudah tahu Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik dengan setulus hati, nah ini, setulus hati, segenap hati, ya, tidak mengharapkan apa-apa, pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan juga. Jika hari ini Bapak Ibu sudah menabur kebaikan, jika pada hari kemarin Bapak Ibu sudah menabur kebaikan, dan terus berkomitmen pada hari yang akan datang juga akan saya menabur kebaikan, serta menjauhi segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain, terlebih lagi diri saya percaya suatu waktu Tuhan akan membalasnya dalam kebaikan juga bagi saya beserta keluarga saya. Bapak Ibu, ada seorang pelayan Tuhan, ya, menegur pendetanya, seharusnya Anda bersyukur dengan persembahan yang diberikan di sini Anda dapat digaji dari kami. Gimana Bapak Ibu omongan seperti itu? Depok 1 aman ya? Inang Malau aman ya Inang ya? Itu Uta Barat aman ya Depok 1? Nanti sakit hati Bu Pendeta Iren ya kan? Kan Pak Ketua? Apalagi, gereja sana bisa besar karena namaku. Ayo, siapa itu Bapak Ibu? Ya, memberi. Loh ini sesuai konteks. Jadi saya menabur kebenaran. Bukan mau menghakimi berdiri di mimbar ini. Karena banyak kita, udah banyak kali uangku, maaf ya logat Medan saya, udah banyak kali uangku habis di jemaat ini. Pendetanya pun gak becus, 1. Pelayannya juga gak becus, 2. Jemaatnya pun juga gak ada kekeluargaan. Outlah dari, ini. Dapat kabar dari sana, semua dianggapnya sama, ya. Jadi dia nggak tertanam di salah satu jemaat, karena dia jemaat JPP, jemaat pindah-pindah. Kesana juga nggak dia rasakan juga. Ya ibu-ibu silakan tertawa, yang benar kan jemaat pindah-pindah toh? Pindah ke sana, sama, pendetanya juga nggak becus, karena dia nggak menghormati saya yang sudah banyak memberikan berpuluhan juta di gereja ini. Pelayannya juga nggak becus. Mau pindah lagi ke gereja sana, semua gereja dikelilingi. Ya, jemaat pindah-pindah atau gereja keliling dunia. Kalau bisa ke Yerusalem dan saya gereja. Iya kan Bu Ira ya? Itu dia. Karena apa? Dia gila hormat untuk pemberiannya. Ya, kalau nama saya nggak selalu disebutkan, nggak dinomor satukan, saya akan out, silakan out. Karena Bapak Ibu bukan memuliakan Tuhan dari pemberian Bapak Ibu, tetapi mengagungkan diri Bapak Ibu sendiri. Karena apa yang Bapak Ibu saudara tabur, itu yang Bapak Ibu tuai. Kalau lalap terus pindah-pindah aja, nggak mengalami kedamaian, coba selidiki dulu hati. Tuhan, apa saya yang salah? Kalau saya yang selidiki hati kita, lalu perbaiki dengan bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lamanya. Ya, yang nomor 1 tadi paling sakit Bapak Ibu, ini ada kesaksian loh. Dengan bangganya, dengan ucapan syukur keluarga kami, dengan persepuluhan keluarga kami, Bapak bisa digaji dari tempat ini. Pedas enggak omongan itu?
Kak Titi, pedas kan? Mbak Yuyun kan? Mbak Yuyun pernah bilang gitu sama Pak Orisa atau yang dulu-dulu? Pernah? Pak Senyoto pernah Pak bilang gitu? Ora ya Pak ya? Nah itu. Ya, jangan Bapak Ibu. Kita udah mencari kemuliaan Tuhan. Kalau kita bilang udah banyak kali uangku ditanam di situ. Bersyukur toh dengan Bapak Ibu mau berbagi, maka bisa terbangun misalnya gereja GKU Depok 1. Bu Pendeta Iren gak ada cerita apa-apa ke saya, enggak Bapak Ibu. Tetapi ini pengalaman dari berbagai kesaksian yang saya dengar. Ada saja oknum-oknum jemaat, itu pribadi ya saya katakan, benar ya Bapak Ibu ya, menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi bagaimana orang bisa melihat, berarti tidak ada ketulusan hati dalam memberi ya. Bahkan dalam bantuan-bantuan orang-orang susah, taruh ya namaku nomor 1. Wih Bapak Ibu ya, saya pernah tegur, ayo Pak Bu di depan nggak apa-apa, pendeta nggak di depan duduk pun nggak apa-apa, saya bilang, saya duduk di belakang. Kayaknya pas itu di Depok 1 ada yang bilang, ayo Pak Pen duduk di depan, nggak usah, karena saya bukan mau, enggak, yang penting Tuhan aja yang Bapak Ibu tinggikan, amin. Jangan mengkultuskan pendeta, pendeta juga udah jawab sendiri lah ya, itu dia Bapak Ibu. Jadi sebegitu besarnya Tabita dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan merasa kehilangan ketika Tabita meninggal. Bahkan ketika Tabita meninggal, mendengar ada Petrus yang sedang singgah di dekat rumah daerah mereka, orang banyak itu berinisiatif untuk menyuruh 2 orang untuk datang pada Petrus dan minta Petrus datang ke Yope. Bayangkan Bapak Ibu, begitu kehilangannya mereka dengan Tabita ini. Dari sumber-sumber yang dibaca nggak tahu dia janda atau apa, tetapi memang kebaikannya itu diingat oleh orang-orang yang pernah dibantu dia ketika dia meninggal dunia. Ya, bahkan Petrus juga Bapak Ibu datang. Orang-orang itu datang untuk menjemput Petrus melihat Tabita yang sudah meninggal itu. Dituliskan di situ jaraknya Bapak Ibu dekat ya, tidak terlalu jauh. Diperkirakan dari sumber yang saya baca sekitar 17 km. Ya, nggak ada lah sampai ke Ranca Ekek, karena sampai Ranca Ekek kilometer 150-an. Ya Bapak Ibu, betapa betul-betul menjadi satu motivasi bagi kita, bahkan pelayan Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan saat ini. Bukan namanya saja yang indah Bapak Ibu, karena Tabita itu menandakan keindahan dan melambangkan rahmat. Adapun Bapak Ibu pernah dengar seperti rusa betina, tetapi saya melambangkan rahmat dan keindahan. Jadi nama kita sudah indah diberikan Tuhan. Seperti saya John Patar, udah indah bagi saya, walaupun ada kata patarnya itu kan. Kalau orang-orang Batak pasti tahu, ya kan? Nampak kali Bataknya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu sudah indah. Ada lebih baik juga sesuai dengan nama kita indah. Jangan pula indah pemuda yang di sini kan, perbuatan kita juga adalah indah bagi sesama kita. Bahkan matinya juga Bapak Ibu banyak meninggalkan keindahan. Dan kebangkitannya pun begitu indah Bapak Ibu. Karena apa? Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berdampak Bapak Ibu dalam kehidupannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bunda Teresia pernah berkata sedemikian, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Amin. Mau dibalas, enggak dibalas, pembalasan hanya haknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting, bila saya sudah menabur kebaikan, saya mengimani juga akan menuai kebaikan dalam
kehidupan saya. Jadi dari materi khotbah pada saat ini, berdasarkan kisah Tabita atau Dorcas, kita belajar ciri murid Kristus itu yang menerima pengajaran, perintah, ya didikan adalah suka membagi. Yang kedua, kita dapat berbagi dengan apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, teruslah menuai kebaikan, menabur kebaikan, maka kelak Bapak Ibu akan menuai kebaikan. Tuhan Yesus yang menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen kami suka memberi, karena itu merupakan adalah ciri murid Kristus. Kami membagi, memberikan dengan murah hati kepada sesama kami dengan apa yang kami miliki. Karena kami tahu ketika kami menabur kebaikan, kami juga kelak akan menuai kebaikan. Materaikan firman-Mu Tuhan agar dengan setia kami lakukan dalam kehidupan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Kesan 583 bait pertama sampai ke-4. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengaku
Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Jemaat, mari kita berdoa persembahan syukur yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Selama bumi diniami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu naik.
Sudarwati Tamtomo, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Lujikoy Sudarman, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito, keluarga Ibu DC Erna Mantiri Sudarno, keluarga Ibu Lois D. Buru Hombing, keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nur Hayati Zega, keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, keluarga Saudari Penatua Adianisi, keluarga demi keluarga yang hamba-Mu sebutkan, berkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah segala sesuatu yang mereka perlukan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Keluarga demi keluarga semakin harmonis karena mereka meletakkan dasarnya pada cinta kasih, damai sejahtera Kristus dalam keluarga mereka. Apapun yang dihadapi dalam pergumulan saat ini, Tuhan, campur tanganlah, bertindak sepenuhnya bagi orang-orang percaya yang berserah hanya kepada Engkau, Raja pemilik hidup mereka. Mereka akan terus melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, dan mereka akan berkemenangan karena Tuhan sama sekali tidak tinggalkan mereka. Pada saatnya juga Bapak hamba-Mu berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi-komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu musik, tim multimedia, berkati mereka beserta keluarganya Tuhan. Yang menjadi keperluan dicukupkan, yang menjadi pergumulan Tuhan campur tangan, bahkan yang menjadi tanggung jawab mereka kerjakan dengan sukacita dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Kepala Gereja dalam tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan bahkan teman hidup, Tuhan tuntun mereka. Pada saat ini bisa saja pikiran mereka lagi kacau karena belum juga menemukan pekerjaan, tapi mereka akan terus meletakkan imannya, percayanya kepada Engkau Allah yang selalu menjawab segala doa-doa mereka tepat pada waktunya. Mereka akan bekerja, mereka akan mencari uang, bahkan segala apapun yang diperlukan tercukupkan bagi mereka. Bahkan yang mencari teman hidup, Tuhan jamah hati mereka agar tidak salah pilih pasangan yang seiman, yang takut Tuhan, yang siap mengarungi bahkan bahtera rumah tangga nantinya dasarnya adalah Kristus di atas segala-galanya. Bagi keluarga yang mendambakan keturunan, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Sudah beberapa lama mereka menanti, mereka akan terus menanti dalam iman yang teguh. Tidak gusar Tuhan, karena janji Tuhan itu bagi mereka pasti. Dan bila Tuhan juga boleh mendatangkan nantinya ajar mereka untuk bersyukur, sebab segala sesuatunya hanya berasal dari Tuhan saja. Ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, cukupkan segala dana yang nantinya juga akan untuk persalinan, bahkan persalinan nanti juga berjalan baik dan lancar karena Tuhan yang berotoritas di atas segalanya. Bapa, anak-anak yang telah meninggalkan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau mereka juga sudah pernah mendengar bahwasannya di luar Yesus tidak ada keselamatan, tetapi mereka malah meninggalkan Yesus karena jabatan, karena kedudukan, karena cinta atau apapun itu bentuknya Tuhan, yang penting meninggalkan Tuhan Yesus. Jamah hati mereka Bapa, biar mereka pulang kembali di dalam jalan keselamatan itu. Karena sekali lagi Tuhan, di luar Yesus tidak ada keselamatan kami temukan, dan juga bukan karena amal perbuatan kami. Pos pelayanan Dalung Bali juga Tuhan berkati, para pelayannya dikuatkan Tuhan, jemaat-jemaatnya bertumbuh, bukan hanya dilayani tetapi juga mau melayani untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja, hingga nanti boleh didewasakan Tuhan, mandiri, dan itulah bukti pertumbuhan semakin bergiat di dalam keikutsertaan mereka sebagai pengikut-Mu dan mengerjakan tugas tanggung jawabnya juga dengan baik, dan Tuhan juga yang diagungkan. Sinode GKO Tuhan berkati, biarlah majelis sinode juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Paling utama takut akan Tuhan, kesehatian itu juga Tuhan dari atas bahkan turun ke bawah, agar selalu apapun itu bentuknya untuk kemajuan GKO dikerjakan bersama-sama dan sama-sama bekerja, dan kembali hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Bangsa, negara hingga kota Depok ini juga Tuhan berkati, bahkan pemerintahan yang lainnya sampai ke daerah-daerah, Tuhan berotoritas di atas segalanya. Segala janji-janji yang mereka ucapkan ketika kampanye, kini 5 tahun ke depan akan mereka laksanakan Tuhan. Jamah hati mereka agar setiap janji itu tidak hanya diucapkan tetapi dilaksanakan, dan Tuhan perhatikan bila mereka juga melakukan kejahatan, Tuhan ingatkan mereka, tegur mereka untuk berbalik dalam jalan kebenaran. Terlebih lagi bila anak-anak Tuhan berdiri di pemerintahan dari pusat hingga daerah, biarlah terus terang Kristus itu terbawa sehingga nama Tuhan juga yang diagungkan. Bapak, pekerjaan renovasi gedung gereja juga Tuhan cukupkan segala dana, para pelayan bersatu hati, jemaat juga bersatu
berjalan dengan baik Tuhan, karena kami tahu kami lemah, kami terbatas, tetapi Tuhan kami tidak terbatas, maka segala sesuatu pun akan kami lihat perbuatan Tuhan semua tercukupkan, sehingga renovasi gedung gereja berjalan dengan turut kehendak-Mu saja. Jemaat-Mu yang sakit, Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Spartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Suprihatin, Bapak John Rita Halea, Bapak Roslan Judi Seno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Pendeta Carolina Lopulalang, Bapak, kami berserah. Hanya kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit, karena Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Bahkan tenaga medis bekerja dengan baik Bapak. Segala apapun itu kefatalan bentuknya, kami tidak akan terima, karena Tuhan berkuasa di atas segalanya, mengatur semua berjalan dengan baik, sehingga saudara-saudari kami yang kami sebut ini juga pulih kembali, sehat kembali, beraktivitas sebagaimana biasanya dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga Bapak, keluarga Ibu Herlina Indriani Simarmata Borusiringo yang sedang berduka karena putrinya Alesa Yuna meninggal dunia. Tuhan, kuatkan mereka keluarga, berikan penghiburan Bapa, sebab hanya penghiburan sejati kami temukan di dalam Engkau oleh Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu mereka akan terus berdiri kuat. Di balik ini semua ada rencana Tuhan yang tetap terbaik, terindah, yang akan mereka terima dalam kehidupan keluarga mereka. Untuk jemaat yang berulang tahun, Saudara Ferdio De Matius, Saudara Evan Samuel Aksel Makatipu, Saudari Dewi Rahmawati, Ibu Adriana Yiska Sri Suartika, Bapak Sony Johnson Engelbert Play, Saudara Nicholas Kusuma Antariksa, David Ben Gurion Damamain, Araina Ami Agata, Saudara Gavino Elias Sihaan, Saudari Dinar Manulang, Aurora Michelle Paulibasa Sitompul, Ibu Josephine Patricia Malau Borus Regar, Ibu Dr. Anda Levina Mairuhu, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Kristina Naik. Mereka akan berulang tahun mulai hari ini Tuhan, bahkan sepekan ini. Mereka akan bertambah usia. Mereka akan terus menikmati kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Pelihara mereka Tuhan, mereka begitu berharga di mata-Mu. Yang masih pendidikan Tuhan berkati, masa depan yang cerah Tuhan berikan bagi orang-orang percaya yang berserah kepadamu, yang berkeluarga semakin harmonis juga takut akan Tuhan seluruhnya. Bahkan segala apapun yang mereka harapkan, mereka boleh gapai di dalam kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa. Yang bekerja juga Tuhan berkati, agar terus menjadi surat Kristus dalam tindakan nyata mereka, sehingga nama Kristus dimuliakan dari sikap, perkataan, perbuatan, bahkan pemikiran mereka. Biarlah rasa syukur itu juga mereka naikkan pribadi lepas pribadi Tuhan, karena pertambahan usia mereka. Suku-suku yang terabaikan, suku Maba, belum ada orang percaya di suku ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, lembaga-lembaga penginjilan, bahkan para penginjil-Mu sekarang boleh sampai ke sana, karena kami tahu itu semua terjadi karena kuasa Tuhan. Tuhan yang atur itu semua, sehingga terjangkaulah Bapa suku-suku, termasuk di suku Maba ini, sehingga Injil boleh diberitakan. Dari segala tantangan, rintangan yang terjadi, Tuhan yang terlibat, Tuhan yang campur tangan di atas segalanya. Kemenangan-kemenangan akan ada Tuhan, karena Tuhan yang terlibat di atas segalanya. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan takluk dengan kuasa Kristus, kepala gereja, kepala umat, tidak akan menyentuh para penginjil-Mu sekalipun Tuhan. Ketika Injil diberitakan, itu semua ditaklukkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang ajaib. Bahkan untuk pelatihan suku Maba terkait pengelolaan hasil sumber daya alam, supaya taraf kehidupan mereka juga menjadi lebih baik, berkati Tuhan pelatihan-pelatihan yang ada, seluruhnya dimampukan karena kuasa dari Tuhan saja. Berkati kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, ketika beraktivitas kami mau berjalan bersama Tuhan, sebab kuasa Tuhan yang kami perlukan, sehingga kami tentram, tenang, aman dan damai. Karena apapun bentuk dari kejahatan manusia, bahkan kuasa gelapan, itu takluk hanya dalam kuasa-Mu saja. Aktivitas kami berjalan baik lancar karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan bertahta, karena Tuhan berotoritas. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama indah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga,
dengan saat teduh sejenak.